Tolong dibantu subscribe, like, Min. Supaya saya semangat bikin konten ini, Min. Ayo kita mulai. Ceritanya bab 701-706. Legenda Raja Serigala. Sementara itu, kediaman Surahman tampak sepi. Setelah pasukan bayangan hantu yang dipimpin oleh Teguh berhasil membunuh banyak musuh, hingga membuat tamu berhamburan pergi dari sana, brum, brum, brum. Brum. Pada saat yang sama, beberapa mobil hitam tanpa plat nomor, tiba-tiba memasuki halaman depan kediaman Surahman, beberapa orang langsung turun dari mobil yang paling depan. Orang-orang itu adalah Luke Sirvan, Dewa Perang Kedua, dan sekelompok ahli terbaik dari wilayah tengah. Kemudian, dari mobil belakangnya turun tentara yang tak terhitung jumlahnya, seperti air bah yang mengalir deras. Para prajurit ini terlihat sangat tangguh dengan tatapan yang tajam. Mereka semua adalah prajurit paling hebat dari wilayah tengah, cepat kepung tempat ini. Luke dengan tatapan penuh dendam, berteriak keras, nggak ada yang boleh keluar atau masuk tanpa persetujuanku. Meskipun ada seekor nyamuk terbang, kalian harus mencabut semua kakinya untukku. Meskipun itu hanyalah seekor anjing liar yang lewat, tangkap dan tanyakan ada perlu apa dia di sini. Mengungkap penyebab meledaknya penjara naga rahasia adalah masalah yang sangat penting, sebagai tuan wilayah tengah, sekaligus sebagai wakil kaisar, Luke tidak boleh kehilangan harga dirinya, dia harus memperjelas posisinya. Wus, para prajurit tangguh miliknya, segera mengepung semua sudut kediaman Surahman, semua prajurit itu dilengkapi dengan berbagai jenis pistol dan senjata tajam, termasuk ada senapan api yang dibuat secara khusus, seperti senapan RPG yang terkenal bisa menembus tank. Setelah semua persiapan selesai, Luke bersama dengan Dewa Perang Kedua dan prajurit lainnya langsung masuk ke dalam kediaman Surahman. Wus, wus. Sejumlah pasukan bayangan hantu menghalangi jalan mereka. Pasukan itu adalah prajurit khusus yang dipilih sendiri oleh Teguh. Keluar kalian, minggir atau kalian semua akan mati, bentak Luke dengan mata melotot. Sayangnya, para pasukan bayangan hantu hanya bergeming di tempat. Aura kuat mereka memancarkan perlawanan tanpa ada niat untuk mundur. Baiklah, kalau itu mau kalian. Luke memicingkan matanya, melirik mereka satu persatu. Tanpa diduga, dia langsung melompat dan menyerang pasukan bayangan hantu di baris terdepan. Jarak antara mereka itu kurang dari 3 meter, bagi seorang master seperti Luke, melawan mereka hanyalah hal yang mudah untuk dilakukan. Bro, tak lama kemudian, Luke langsung melayangkan tinjunya. Salah satu orang dari pasukan bayangan hantu, berusaha menahan tinju itu. Sayang sekali, upayanya masih belum berhasil, dia langsung terpental jauh ke keluar hingga tersungkur di atas tanah. Kekuatan keduanya tidak seimbang, meskipun begitu, pasukan bayangan hantu yang tersisa tidak merasa gentar sama sekali. Brak, brak, tak lama kemudian suasana menjadi hening. Tanpa usaha lebih, Luke berhasil mengalahkan semua pasukan bayangan hantu, tanpa menyisakan satu pun. Apa kalian pasukan serigala? Luke menatap pasukan bayangan hantu dengan tajam dan berkata dengan ketus, ini adalah ibu kota dan masih daerah kekuasaan kaisar. Lancang sekali kalian, memasuki ibu kota tanpa perintah dari kaisar. Kalian semua pantas dihukum mati, Luke tidak main-main dengan ucapannya barusan. Di sisi lain, para pasukan bayangan hitam sama sekali tidak merasa gentar. Meskipun mereka harus tersungkur di tanah, kekuatan mereka tidak akan berkurang secepat itu, kami sama sekali bukan bagian dari pasukan serigala. Bahkan, kami semua nggak punya nomor induk pegawai, kami hanyalah saudara-saudara Teguh Laksmana. Pria bernama Zulkifli Surahman berani mencuri wanita Teguh, kami datang untuk membantu Teguh mendapatkan haknya kembali. Hukuman. Hanya dengan cara jalanan seperti ini, masalah bisa dengan cepat selesai. Luke langsung terdiam, ucapan ini ada benarnya juga, hanya saja, sebagai tuan tanah dia tidak akan mudah ditipu. Dia langsung menatap tajam semua pasukan bayangan hantu dan sangat ingin membunuh mereka semua, jika aku bisa masuk ke dalam. Kalau aku sampai membuktikan Teguh Laksmana ada di dalam, itu berarti kalian berbohong. Kalian akan dihukum karena dengan sengaja mengganggu stabilitas sosial dan mengancam keamanan. Mengancam keamanan negara ini. Sebagai tuan wilayah tengah, saya berhak untuk menghukum kalian di sini.
Lanjut bab 702. Cepat, tangkap mereka semua. Setelah itu, Luke masuk ke aula dengan langkah besar, para pasukan bayangan hantu mulai saling bertatapan, sorot mata mereka menyiratkan rasa takut, di ruang tengah, tempat ini sudah sangat kacau dan berantakan, kini Zulkifli, keluarga Surahman dan seluruh tamu dalam keadaan terikat, akibat pasukan bayangan hantu. Setelah menyusuri tempat itu, dia tak menemukan keberadaan Teguh di sana, hanya terlihat seorang gadis cantik, gadis itu tampak anggun dan menawan, dia memakai tiara merah muda berbentuk burung api sedang diam berdiri di pojok sebuah ruang. Dia adalah Sandi Yulinar. Luke dan Dewa Perang kedua saling berpandangan, mereka merasa ada yang tidak beres dengan Teguh Laksmana. Luke berteriak kencang memanggil namanya, cepat perlihatkan batang hidungmu, kalau enggak, aku akan membunuh semua orang di sini. Begitu selesai bicara, hawa dingin yang mematikan menyelimuti seluruh ruangan, seperti ada seekor naga yang mengamuk. Mendengar itu, tubuh Sandi gemetaran tetapi dia berusaha menjawabnya dengan tenang, Paman baru saja pulang dan sedang istirahat, bagaimana kalau Anda datang lagi nanti? Luke menggelengkan kepala dan terkekeh pelan, dor. Sesaat setelahnya, dia mengeluarkan pistol dan menodongkannya ke dahi Sandi, cepat pergi panggil dia, atau kamu akan mati. Mendengar kata, mati, keluar dari mulutnya, membuat suasana di sana semakin mencekam. Tubuh Sandi langsung gemetaran hebat, dia adalah penguasa tanah. Bagi orang biasa, kekuatannya pasti tidak tertahankan. Namun, Sandi tidak menyerah. Dia hanya bisa memejamkan matanya dan berusaha untuk tetap tenang. Saya sudah bilang, Paman sedang istirahat. Dia tak gentar sedikit pun. Tetap kukuh pada pendiriannya. Dia ingin mengulur waktu untuk Teguh Hufet. Hal ini membuat Luke marah dan ingin segera membunuhnya. Kamu benar-benar berpikir aku nggak akan membunuhmu, ya? Sekarang aku akan menghitung sampai 3. 1, 2, 3. Sandi segera memejamkan matanya rapat-rapat, pasukan bayangan hantu yang terjebak di luar juga ikut cemas hingga jantung mereka semua berdegup kencang. Wus! Saat Luke perlahan menarik pelatuk, tiba-tiba terdengar suara keras di atas kepalanya. PF. Seketika, sebuah jarum perak berhasil menusuk pergelangan tangan Luke, hal itu membuat tangan Luke gemetar hebat dan terdengar bunyi, klang, pistol itu jatuh ke tanah, brak, di saat bersamaan, pintu tiba-tiba hancur berkeping-keping. Serpihan kayu beterbangan kemana-mana, sebuah bayangan hitam tiba-tiba muncul di hadapan Luke, serangan pun terus dilancarkan ke arahnya, tanpa ragu-ragu. Luke berhasil dilumpuhkan hanya dengan jarum perak, melihat Luke lengah, lawannya langsung mengambil kesempatan, hingga Luke langsung terhempas hanya dalam satu pukulan, tidak menunggu sampai Luke bangun, Teguh segera mengambil pistol itu dan mengarahkannya ke muka Luke, wajah Luke menjadi pucat pasi, dia mendongak dan melihat siapa orang ini, ternyata, orang itu adalah Teguh Laksmana dor. Krak, melihat situasi ini, para tentara yang berada di bawah komando Luke segera mengangkat senjata mereka dan mengarahkan ke arah Teguh, tetapi Luke masih berada di tangan Teguh, mereka tidak boleh gegabah. Luke. Teguh menatap para prajurit itu tanpa rasa takut dan memberikan Luke tatapan mengejek, kamu membawa begitu banyak tentara ke sini cuman buat menyerang wanitaku. Nggak masuk akal ya. Lanjut bab 703. Wajah Luke seketika berubah pucat pasi, meski sebenarnya. Tanda seru. Teguh adalah dalang utama dari penculikan dan pengeboman di Penja Naga Rahasia. Namun, tidak ada bukti yang mengarah padanya sama sekali. Hufet. Luke mendengus pelan, lalu dia berdiri dan menjawab Teguh dengan sinis, dengar Teguh, aku nggak pernah tertarik sama wanitamu. Maku hanya tertarik sama dalang dari pengeboman penjara naga rahasia. Ketika mengucapkan ini, Luke terus menatap mata Teguh dengan tajam, berharap bisa mendapatkan darinya petunjuk. Sayangnya, Luke tidak melihat kepanikan dari mata Teguh, penjara naga rahasia telah dibom. Teguh mengerutkan dahinya sedikit, pura-pura terkejut dan berkata, ini adalah ibu kota kekaisaran dan ada Luke Sirvan yang menjaganya, siapa orang yang begitu berani melakukannya? Ucapan ini seperti tamparan keras yang menghantam wajah Luke. Selain itu, kata-kata ini dia dengar orang yang paling dia curigai. Ironis, ini sungguh ironis. Hanya saja,
Luke tidak menunjukkan gelagat aneh saat mengatakan itu, ini membuat Luke frustrasi dan hanya bisa meratapi kenyataannya. Turunkan semua senjata kalian. Luke sudah sangat malu untuk terus tinggal di sini dan segera memerintahkan pasukannya agar mundur. Ini adalah bentuk dari kekalahannya, seluruh pasukan langsung mundur dengan patuh. Setelah itu, Luke bersiap-siap untuk bergegas pergi bersama dengan pasukannya. Tunggu dulu, Teguh dengan suara yang tertekan berkata dengan tenang, Luke Sirvan, aku nggak bilang kamu boleh pergi dari sini. Mendengar ucapan itu, Luke terlihat marah, dia berbalik dan menatap Teguh dengan tajam, bola matanya hampir meloncat keluar. Teguh, apa lagi yang kamu mau? Bukan aku yang berurusan denganmu, Teguh dengan wajah datar berkata, jika aku pergi ke rumahmu, menodongkan pistol ke wanitamu serta memamerkan kekuasaanku, apa kamu akan dengan mudah membiarkanku pergi? Begitulah sifat manusia. Luke menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, Teguh, nggak usah berlebihan deh. Cepat minta maaf, menghadapi Luke yang mengamuk seperti harimau lapar, Teguh masih mencoba tetap bersikap tenang. Luke tahu, Teguh tidak mungkin bisa setenang ini. Teguh Laksmana dia adalah Raja Serigala. Dia akan selalu bersikap gila. Jika ada seseorang yang mengusiknya, dia bahkan akan menyerang Kaisar. Luke pun berpikir, pada akhirnya. Luke menatap Sandi dan dengan suara pelan dia berkata, maaf. Setelah selesai berbicara, dia bergegas untuk pergi karena merasa harga dirinya hilang dan langsung memimpin para tentaranya untuk meninggalkan kediaman Surahman. Nggak apa-apa. Setelah mereka keluar dari pintu, Sandi tersenyum lebar dan baru menjawabnya, Luke berjalan dengan sempoyongan dan hampir muntah darah, dengan langkah besar, dia meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Paman, kamu tadi keren banget loh. Sandi merasa bangga sekali, dari matanya yang berkilau seperti permata, memantulkan bayangan Teguh, Teguh hanya menjawab dengan senyuman. Dia tentu tidak akan mengatakan pada Sandi betapa berbahayanya situasi tadi, entah apa yang akan terjadi, jika dia datang terlambat tadi, tidak hanya Sandi yang mungkin mati, bahkan pasukan bayangan hantu juga akan tewas. Dia akan langsung diincar oleh Kaisar, Luke, Dewa Perang Kedua dan pasukannya, Paman Teguh. Sandi melanjutkan ucapannya, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Apa sudah selesai? Omong-omong, aku mau minta maaf sama kamu. Teguh tidak bisa menatap matanya dan hanya bisa berkata, sebenarnya aku bisa menyelamatkanmu dari awal, tapi, aku butuh waktu untuk membersihkan diriku dari semua tuduhan. Jadi, aku pergi ke penjara naga rahasia saat kamu dipaksa menikah oleh Zulkifli Surahman. Lalu, aku sengaja memerintahkan seseorang agar menyamar menjadi diriku untuk datang ke sini dan membuat alibi. Setelah itu, aku berhasil melarikan diri dari penjara, ternyata dia yang menyelinap ke dalam penjara. Dia bahkan berhasil menyelinap masuk ke penjara naga rahasia yang terkenal sebagai penjara paling ketat di Serenara. Sandi tercengang, ini terlalu gila. Paman, Sandi tersenyum dan berkata, kamu nggak perlu minta maaf sama aku. Saat kamu bilang aku itu kekasihmu dan bisa membantumu, aku sangat senang, loh. Masalah ini Teguh langsung terdiam, tak tahu harus berkata apa lagi. Sangat memalukan. Suasana juga jadi canggung. Ekem. Lanjut bab 704. Teguh tersenyum lebar dan mengalihkan topik, aku akan memeriksa luka semua tentara dulu, nanti aku akan bicara denganmu lagi. Aku mau ikut. Sandi lompat kegirangan mengikutinya, lalu bertanya, Paman, kapan kamu kembali ke Provinsi Julang? Aku mau ikut, untuk hal ini Sandi terlalu jujur. Kepala Teguh tiba-tiba pening. Aku mungkin harus tinggal di ibu kota untuk sementara waktu, tapi sebelum pergi, aku harus memastikan semuanya akan baik-baik saja. Sandi langsung mengangguk, baiklah, aku akan menunggumu. Teguh tak menjawab lagi. Sementara itu kota terlarang, Aula Yasima, bruk. Brak, brum, Teja langsung menendang semua barang yang ada di ruangannya, setelah mendengar berita tersebut. Dia berteriak keras, dia sudah kehilangan akal sehatnya, teriakannya bahkan terdengar hingga 2 kilometer, Kaisar. Raut muka Luke tidak tampak senang, tetapi dia berusaha untuk menenangkan Kaisarnya, Anda tenang saja, sebenarnya masalah ini nggak terlalu rumit.
Dia memiliki alasan yang cukup untuk melawan alibi Teguh dan menemukan sekutu yang kuat untuk membantunya. Salah satunya adalah Dewa Perang Kedua. Setelah itu, dia memberikan Dewa Perang Kedua sebuah isyarat lewat tatapannya. Dewa Perang Kedua segera mengerti, dia pun maju dan berkata, Kaisar, dalam kasus pembantaian keluarga Saguna beberapa tahun yang lalu, pemimpin Elang Hitam juga terkait pada insiden itu. Ditambah lagi, Kaisar pertama kali yang menyerang Teguh, organisasi Mata Elang mulai mencari informasi tentang pembantaian keluarga Saguna dengan gencar. Dugaannya pada saat itu, organisasi Mata Elang sudah berada di bawah kendali Teguh Laksmana. Jadi, pelaku pengeboman penjara ini kemungkinan besar adalah Teguh Laksmana. Selain itu, sekarang Teguh juga memiliki seekor elang hitam yang sangat penting, nggak lama lagi, Teguh akan tahu kebenaran di masa lalu, jika itu terjadi, bakal terjadi bencana besar, ucapannya benar. Analisisnya cukup masuk akal. Sebenarnya, tidak berbeda sama sekali. Benar, Luke juga setuju, meskipun hari ini di kediaman Surahman kita nggak berhasil menemukan bukti, aku yakin pasti Teguh adalah pelakunya. Teja pun terdiam sambil berpikir, tentu saja dia tahu konsekuensi masalah ini. Teguh Laksmana adalah Raja Serigala. Dia raja tak bermahkota dan tidak ada seorang pun yang berani mencari masalah dengannya, ditambah dengan pasukan serigala yang tak terkalahkan jika dia lepas kendali, itu akan menjadi masalah besar. Tetapi Teja tidak yakin apakah dia harus benar-benar memutuskan hubungan dengan Teguh Laksmana. Yang Mulia Kaisar, Dewa Perang Kedua menyadari kalau Teja mulai ragu, dan segera meyakinkannya, Teguh memang kuat, tetapi kita bisa mengambil langkah lebih dulu. Aku rasa kita bisa memulai perang ini, dengan begitu kita bisa menghancurkan Teguh lebih dulu dan juga menghancurkan 200 juta pasukan serigala. Ini adalah keputusan yang sulit, keputusan yang melanggar aturan adat. Pasukan serigala yang berjumlah 200 juta prajurit itu memiliki prestasi yang gemilang. Mereka mampu menjaga perbatasan Barat Serenara sampai saat ini, ditambah dengan kekuatan tempur mereka yang mengerikan. Saat memikirkan hal ini, Teja hanya bisa bergidik ngeri sendiri. Kaisar, kalau Teguh belum mati, kami nggak akan bisa hidup dengan tenang. Yang Mulia Kaisar, Teguh berani mengebom penjara naga rahasia hari ini, nggak menutup kemungkinan besok dia akan meledakkan kota terlarang. Kaisar, apa kamu lupa, saat Teguh menyerbu wilayah kota terlarang dan terlibat dalam perkelahian besar? Pada saat itu, dia nggak menghargai kamu sebagai Kaisar yang Mulia Serenara. Setelah penguasa wilayah tengah dan Dewa Perang Kedua saling bertatapan, mereka semua maju untuk memberikan saran. Dewa Perang Kedua juga berkata dengan penuh perhatian, Kaisar, jika Teguh sampai tahu kebenaran di masa lalu, dia pasti akan sangat marah, dia pasti akan memerintahkan 200 juta pasukan serigala untuk menyerbu ibu kota, kita semua nggak akan bisa bertahan. Jika hari itu datang, sudah terlambat untuk kita melawan. Kata-kata ini menusuk hati Teja Husada, dia langsung teringat kejadian itu. Hari di mana Teguh datang dengan marah. Tatapannya saat itu dipenuhi amarah yang tak terbendung. Kekuatannya sangat kuat dan tak terkalahkan, jika Teguh mengetahui apa yang telah dia perbuat, bisakah Teguh berbicara dengan baik seperti hari itu? Teja Husada tak bisa berpikir jernih lagi, kalau seperti itu, Teja mengerutkan dahinya dan menatap Dewa Perang Kedua dan Tuan Wilayah Tengah, mulailah perang, hancurkan Teguh dan pasukan serigala. Kalian berdua, laksanakan perintahku. Lanjut bab 705. Negara Raja Wali, Ibu Kota Luminara. Pangkalan militer rahasia. Pesawat tempur Serenara mendarat perlahan di Sina. Dari dalam pesawat, sesosok tubuh gagah perkasa melangkah turun, tatapannya yang tajam membuat semua orang tidak berani menatapnya, hanya saja. Wajahnya sangat suram, membuat orang segan untuk menyapanya. Dia adalah Dewa Perang Kedua. Yang Mulia Dewa Perang. Sudah lama jenderal dari negara Raja Wali menunggu kedatangannya. Setelah memberi hormat, dia langsung mendekat dan membukakan pintu mobil Lincoln yang sudah terparkir sejak tadi. Beberapa saat kemudian, mobil Lincoln itu memasuki markas paling rahasia di negara Raja Wali. Di sana sudah ada puluhan orang yang menunggu kedatangan mereka. Negara Raja Wali dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Kertanegara. Di sampingnya berdiri seorang pria,
yang merupakan jenderal senior negara Raja Wali. Sebelumnya dia pernah dikalahkan oleh Teguh dan pulang dengan menanggung malu. Sisanya adalah para pemimpin dari kerajaan barat yang telah bersekutu. Di samping mereka, ada pula panglima perang negara atau menteri pertahanan negara, dengan pangkat tinggi dan keduanya cukup untuk membuat semua orang terkejut. Begitu banyak kepala negara yang ikut serta, ini akan menjadi hal besar. Dewa Perang Kedua, Yang Mulia Raja Kertanegara. Setelah saling bertemu, mereka masuk ke dalam ruang pertemuan yang berada di dalam negara ini. Negara Raja Wali terkenal dengan teknologi paling canggih dan pertahanan yang paling kuat. Kedua belah pihak duduk bersama. Saya datang jauh-jauh ke Luminara hanya dengan satu tujuan. Dewa Perang Kedua menatap semua orang dengan tajam dan berkata dengan tegas, kita harus bersatu dan membunuh Raja Serigala, Teguh Laksmana. Setelah itu kita juga harus melenyapkan pasukan serigala yang memiliki 200 juta prajurit di bagian barat Serenara. Ucapannya membuat seluruh ruangan menjadi hening. 200 juta prajurit dari pasukan serigala. Omong kosong bisa mengalahkan mereka semua. Kekuatan mereka tak terkalahkan dan paling tangguh di dunia, tak ada yang bisa menandingi kemampuannya. Kerajaan barat masih dianggap sebagai masalah besar bagi negara-negara tetangganya. Entah berapa kali mereka sudah bekerja sama untuk memerangi pasukan serigala dengan terang-terangan dan sembunyi. Hingga sampai saat ini, semuanya masih belum berhasil. Mereka mampu dibantai oleh pasukan serigala dan tidak ada yang selamat. Akhirnya, mereka harus menghadapi ancaman pasukan serigala, kehilangan wilayah, membayar ganti rugi dan membuat permohonan maaf yang memalukan. Lambat laun pasukan serigala yang memiliki 200 juta prajurit itu membuat mereka segan dan tak berani menyerang lagi. Sekarang, Dewa Perang Kedua Serenara dengan mudahnya mengatakan ingin memusnahkan pasukan serigala. Para kepala negara dari kerajaan barat saling memandang satu sama lain, ada hasrat dari mereka ingin melakukannya. Jika mereka bisa menghancurkan pasukan serigala, ini akan menjadi berita yang sangat menggembirakan dan hal ini pasti akan menggemparkan seluruh dunia. Namun ini adalah masalah yang cukup serius, mudah diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Para kepala negara tidak ada yang berani menjawab sama sekali. Bagaimana? Dewa Perang Kedua melihat satu persatu para pimpinan negara, lalu berkata, apa kalian khawatir tentang kesetiaan Serenara, ataukah kalian meragukan kekuatan Serenara? Jika itu tentang kesetiaan, kalian semua nggak perlu khawatir. Percayalah, kalian pasti sudah mendengar berbagai berita yang terjadi di Serenara belakangan ini, bukan hanya saya, bahkan Kaisar Serenara, Teja Husada, dan Raja Serigala Teguh Laksmana sudah tidak lagi berhubungan baik. Sampai di sini, Dewa Perang Kedua kembali diam dan menunggu respons mereka. Para kepala negara terlihat mengangguk setuju, mereka tidak pernah berhenti memperhatikan Serenara. Lanjut bab 706. Tentu saja mereka sudah lama mendengar berita tentang orang-orang ini. Jika masalahnya adalah kekuatan, Dewa Perang Kedua dengan bangga berkata, dengan kekuatan perang Serenara, kami memiliki kelebihan dalam melawan pasukan serigala. Kami hanya khawatir tidak dapat memusnahkan mereka sekaligus dan akan membuat kesalahan besar. Selain itu, saya harus waspada terhadap negara Emerald di luar Laut Timur dan negara di utara, jadi saya menawarkan kerjasama dengan kalian. Para kepala negara pun mulai berpikir, tentu saja mereka tidak meragukan kekuatan militer Serenara. Meskipun tidak memiliki pasukan serigala berjumlah 200 juta, masih ada 4 wilayah pertempuran besar di timur, selatan, barat, dan utara. Mereka juga memiliki kekuatan militer yang cukup kuat dan semuanya adalah pasukan tangguh yang bisa menang hanya dalam satu kali peperangan. Para pemimpin saling bertukar pandang dan mulai tergugah untuk ikut serta. Bagaimana pendapat kalian semua? Dewa Perang Kedua melihat mereka sudah mulai tertarik, lalu melanjutkan ucapannya, asalkan semua kerajaan kalian bersatu dan mau bekerja sama dengan Serenara, kita pasti bisa memenangkan pertempuran kali ini. Jika kita berhasil mengalahkan 200 juta prajurit pasukan serigala, di masa yang akan datang kita akan aman. Tawaran ini sangat memikat. Raja Kertanegara dan banyak kepala negara saling mengangguk setuju, lalu berkata, Dewa Perang, tawaranmu menang sangat menarik. Hanya saja, ucapannya membuat Dewa Perang Kedua merengut.
Bocah ingusan ini mungkin masih memiliki beberapa rencana. Risikonya terlalu besar, Raja Kertanegara tersenyum lebar dan berkata, jika kita gagal dalam misi ini, pasti akan menjadi perhatian pasukan serigala. Kita nggak punya alasan untuk melakukan sesuatu yang bisa merugikan orang lain, apalagi itu nggak menguntungkan untuk kami. Dewa Perang Kedua mengumpat dalam hati, sebenarnya mereka hanya mengambil untung, jelas-jelas ini merugikan negara lain dan tidak menguntungkan Raja Kertanegara. Dewa Perang Kedua berkata dengan tenang, kalian punya syarat apa, katakan saja. Raja Kertanegara semakin tersenyum lebih lebar, kita ingin setengah dari tanah perbatasan barat Serenara. Meskipun hanya setengah dari tanah, tetapi wilayah itu berada di dataran tinggi, hal itu memungkinkan mereka untuk melihat ke arah Kotiong. Ini sama saja dengan mereka berencana memerangi Serenara suatu hari nanti. Dewa Perang Kedua terkejut dan hanya menghela napasnya, Raja Kertanegara benar-benar cerdik. Raja Kertanegara yang terhormat. Dewa Perang Kedua berkata dengan suara rendah, masalah ini terlalu besar, bukan sesuatu yang bisa diputuskan oleh Dewa Perang seperti aku, tolong izinkan aku melapor kepada Kaisar Serenara dan baru bisa memutuskannya nanti. Baiklah kalau begitu, Yang Mulia Dewa Perang Kedua, silakan masuk, Dewa Perang Kedua, kami akan menunggu kabar baik dari Anda. Para pemimpin negara bagian barat tampak sangat santai, seolah-olah mereka telah mengendalikan segalanya. Bisa dikatakan, jika Dewa Perang Kedua langsung menyetujuinya, justru mereka malah akan curiga. Dewa Perang Kedua keluar dari ruang pertemuan, lalu masuk ke ruang tersembunyi di sebelahnya. Setelah memastikan tidak ada pengawasan, baru dia menghubungi Teja. Yang Mulia Kaisar, Dewa Perang Kedua berkata dengan ragu, sekarang Kerajaan Barat meminta syarat, Serenara harus memberikan separuh wilayah di Kerajaan Barat kepada mereka. Hah! Bersamaan dengan itu, Teja menggebrak meja kerjanya dengan keras, pukulan ini membuat layar komputer bergetar dan jelas terlihat kalau dia sangat marah. Bocah ingusan di sana benar-benar serakah. Bahkan, jika puluhan negara digabungkan tidak akan mampu sebesar Serenara, sekarang mereka menginginkan setengah dari wilayah barat, apa mereka ingin mati? Tanda seru. Mata Teja mendelik lebar karena marah, Dewa Perang Kedua mengernyitkan keningnya dan bertanya, Kaisar, maksud Anda adalah? Berikan saja. Teja sempat ragu, lalu dengan enggan berkata, asalkan kita bisa mengalahkan Teguh Laksmana dan 200 prajurit pasukan serigalanya. Sekarang, kita harus memenuhi syarat dari mereka. Apa ini nggak apa-apa? Setelah mereka menghancurkan pasukan serigala, kita akan mengirim pasukan ke barat sekaligus menghancurkan para raja tamak ini. Cerita bersambung.